Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kisah kaum Ad. Kaum Ad merupakan suku bangsa yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Suku ini dikelompokkan sebagai Al-Arab Al-Ba'idah atau bangsa Arab yang telah punah. Menurut Ibnu Katsir, nenek moyang kaum Ad adalah generasi keempat dari Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Ad bin Aus bin Sam bin Nuh bin As. Menurut catatan sejarah, kaum Ad merupakan salah satu suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hattar serta disembah sebagai Tuhan. Kaum Ad adalah kaum yang tidak mempercayai kerasulan Nabi Hud alaihi salam. Kaum ini menyombongkan diri sebagai kaum yang kuat, tinggi, besar perawakan tubuhnya. Di dalam Quran surat 41 ayat 15, mendiami bangunan-bangunan tinggi, istana-istana, benteng-benteng yang dibangun di atas perbukitan. Quran surat 26 ayat 128 sampai 129. Mereka juga suka menyiksa dengan kejam. Quran surat 26 ayat 130. Mempunyai banyak keturunan, hewan ternak, kebun-kebun, mata air. Quran surat 26 ayat 133 sampai 134. Upaya keras Nabi Hud alaihi salam dalam berdakwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Quran surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 135. Dalam tafsir Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip Salahuddin Hamid dalam bukunya Kisah-Kisah Islami, disebutkan kaum Ad benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat serta berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Sikap takabur kaum Ad sudah demikian hebat sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun. Pada awalnya kaum Ad ditimpa musibah keringan. Quran surat 11 ayat 52. Ada pendapat kekeringan itu berlangsung selama 3 tahun. Tetapi musibah itu tidak menyadarkan mereka. Akhirnya kaum Ad dihancurkan oleh Allah dengan musibah angin dahsyat yang bertiup selama 8 hari 7 malam. Quran surat 29 ayat 38, Quran surat 46 ayat 24, Quran surat 51 ayat 41, Quran surat 53 ayat 50, Quran surat 54 ayat 18 sampai 19, dan Quran surat 69 ayat 7 sampai 8. Saking hebatnya sifat ingkar mereka, Allah Subhanahu wa taala memberi laknat berupa langit dan awan yang hitam pekat. Melihat keadaan yang begitu ganjil, mereka semua keluar rumah untuk melihat awan itu. Akhirnya mereka berkata, "Itulah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanah-tanaman kita, memberi minum kepada binatang-binatang ternak kita." Nabi Hud alaihi salam lalu berkata kepada mereka, "Itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin semu yang akan menewaskan kamu semua. Angin yang penuh dengan siksa sepedih-pedihnya."
Kemudian angin dahsyat itu berembus luar biasa hebatnya. Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang terbuka berhamburan. Yang kecil dan yang besar terbang meninggi ke angkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah azab terhadap kaum Ad dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 hari, selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran surat Al-Haqqah ayat 6-8. Adapun Nabi Hud alaihi salam dan pengikut-pengikutnya tetap saja di rumah mereka tanpa merasakan sedikit pun bahaya angin ribut yang dahsyat itu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Hud alaihissalam pindah dari negeri kaum Ad karena sudah rusak binasa. Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya pindah ke daerah Hadral Maut dan tinggal di sana hingga wafat. Wallahu a'lam bishawab.